Halo para penggiat K3, ketemu lagi dengan Kak Cideni nih. Kita hari ini akan bahas pertanyaan-pertanyaan yang sudah masuk ke channelnya Kak Cideni. Bagi teman-teman yang belum subscribe, subscribe dulu ya. Video ini dipersembahkan oleh Mediatama Academy. Training K3, langsung kerja. Pertanyaan pertama dari Viralia Spentisa. Viralia Spentisa. Pak, bagaimana jika sertifikat AK3U teridentifikasi palsu? Pak, bagaimana jika sertifikat AK3U teridentifikasi palsu? Apa yang harus dilakukan? Palsu! Oh my god! Oke, bagi teman-teman semua yang sudah pernah melakukan ataupun membeli sertifikat ahli K3 umum tanpa ada pelatihan, itu sudah pasti palsu. Apalagi sudah teridentifikasi palsu. Dari mana sih taunya palsu? Ya. Nah, bagi teman-teman semua yang pengen tahu sertifikat palsu Kemenaker seperti apa, silakan dilihat video Kak Cideni yang sebelumnya. Nah, solusinya bagi teman-teman semua yang sudah tahu nih, sudah sadar, ya kan? Sadar, hilaf gitu ya. Oke, yang harus dilakukan adalah yang pertama, bertobat. Bukan bertobat ya. Jadi gini teman-teman ya, kalau misalkan sudah tahu palsu, kita harus training lah ya. Masa yang palsu tetap kita mau pakai? Nanti akan ketahuannya di mana? Ketika teman-teman semua ngelamar kerja, ketahuan nggak enak kan, di blacklist. Lalu nanti misalkan pengesahan P2K3, sekretarisnya kan harus ahli K3 umum, ketahuan di Snaker, perusahaannya di blacklist. Atau kalau perusahaan mau tender, tiba-tiba si owner atau si buyer yang pengen menggunakan jasa kita, ketahuan sertifikat yang disubmit itu palsu juga. Aduh, itu lebih parah lagi ya. Jadi yang harus dilakukan adalah training ya, ikut pelatihannya. Kenapa? Karena dengan ikut pelatihan kita dapat ilmunya juga, bukan hanya sertifikat doang ya. Jadi sekarang pelatihan ahli K3 umum dilakukan secara online, full online ya. Totalnya adalah 13 hari. 1 hari sosialisasi, 12 hari pelatihan. Nanti ada observasi, ada presentasi makalah, dan ada ujian online juga di teman K3. Oke, teman-teman semua, silakan ikut pelatihan ahli K3 umum untuk memastikan sertifikat teman-teman semua itu adalah yang asli. Oke, tambahannya, tipsnya lagi bagi teman-teman semua yang pengen dapat sertifikat ahli K3 umum yang asli, teman-teman harus pastikan PJ K3-nya, perusahaan jasa K3-nya sudah memiliki SKP, surat keterangan penunjukan berdasarkan Permenaker nomor 4 tahun 95. Pastikan itu ada nama PT-nya si penyelenggara dan itu masih berlaku. Itu yang harus dipastikan. Yang kedua, cek ya, cek histori pelatihannya. Dia sudah melakukan berapa batch. Ya, atau tanya temennya. Teman-teman punya teman ya yang sudah training ahli K3 umum, di mana rekomendasi tempat-tempat pelatihan yang memang sudah sah atau sudah ditunjuk oleh pihak Kemenaker. Oke, semoga membantu. Oke, pertanyaan kedua nih dari Yogi Indra Lukmanto. Izin bertanya Pak, kegunaan mahasiswa ikut training HSE itu apa ya? HSE itu singkatan dari Health, Safety, Environment ya. Training-training terkait dengan keselamatan, kesehatan kerja serta lingkungan itu diperlukan buat nanti mahasiswa ketika dia selesai kuliah itu menjadi referensi dia ketika melamar kerja, ketika ditanya apa kelebihan Anda. Teman-teman punya nggak pengetahuan terkait dengan K3 gitu ya. Nah, sifatnya awareness ya, sifatnya awareness, kesadaran terkait dengan K3 itu sendiri. Tapi yang pasti kalau misalkan kita sudah selesai kuliah atau tamat kuliah dengan udah ada ijazahnya, lanjutkan dengan sertifikasi yang memang diatur dalam sesuai dengan peraturan perundangan. Jangan hanya training-training HSE aja. Ingat, training HSE itu hanya untuk awareness saja, untuk nanti dianggap sebagai kelebihan teman-teman semua pada saat interview kerja. Yang ketiga, dari Tintin Agustina Official. Saya mau tanya, kalau foto SIO, nah maksudnya SIO itu adalah kartu lisensi ya, nggak kena stempel, itu bermasalah nggak?
tapi barcode bisa terbaca. Tolong informasi, terima kasih. Oke. Kalau misalkan kartu lisensi nggak ada fotonya nggak kena stempel, sebenarnya nggak masalah, ya. Tapi yang bermasalah itu adalah kartu lisensi yang tidak ada pelatihannya, alias kartu lisensi bodong atau yang nembak, itu yang bermasalah, ya. Nah, ngomongin soal barcode, maksudnya barcode itu adalah QR code, ya, maksudnya ya. QR code yang ada di dalam kartu lisensi itu masih QR code yang offline. Jadi ketika kita scan masih langsung keluar namanya, tapi bukan URL link, ya. Nah, itu nanti kedepannya Kemenaker akan menciptakan QR code yang sudah ada URL linknya masuk ke aksesnya ke teman K3. Jadi kesimpulannya tidak masalah kalau misalkan foto tidak kena stempel aslinya, ya. Maksudnya kartu lisensi itu ada foto tidak kena stempel, nggak masalah, ya. Yang bermasalah kalau lisensinya yang palsu. Oke, pertanyaan keempat dari Budi Satriani. Pak, apakah sertifikat K3 operator alat berat mulai 2021 diganti namanya dengan surat keterangan? Jawabannya adalah betul sekali. Berdasarkan Permenaker nomor 8 2020 ya mengenai angkat angkut, memang sertifikat pelatihannya dikeluarkan dari pihak Kemenaker, tertulisnya adalah surat keterangan atau dikenal dengan istilah suket. Nah, sedangkan yang diakui adalah kartu lisensinya. Kartu lisensinya itu ada masa berlakunya, sedangkan surat keterangannya tadi atau pengganti sertifikat tadi tidak ada masa berlakunya. Nah, bagi teman-teman yang training, ya, kalau mau dapat sertifikat operator itu ada training juga yang langsung dapat 2, ya. Ada sertifikatnya keluaran dari BNSP melalui LSP yang sudah terlisensi oleh BNSP. Jadi sekali training dapat 2 sertifikat, ya. 1 sertifikat dari BNSP, 2 dari surat keterangan dari Kemenaker, dan dapat kartu lisensi. Nah, coba cari provider yang menyediakan langsung dapat 3 tadi. Woi, pertanyaan kelima nih, ya. Bang, sertifikat dari Arkademi dan pelatihnya itu asli. Mohon pencerahannya. Ini gimana ya? Sertifikat dari Arkademi itu asli apa enggak? Maksudnya gitu ya. Oke, Arkademi, teman-teman silakan cek ya Arkademi di Google ya. Memang salah satu penyedia platform yang menyediakan e-course ya atau pelatihan online, dan di Arkademi itu langsung ngeluarin sertifikat. Nah, terkait dengan berlaku atau tidaknya balik lagi ke teman-teman semua. Kalau hanya untuk melamar kerja saja, untuk sebagai awareness saja sih nggak masalah. Tapi kalau untuk dipakai pengesahan P2K3 sebagai sekretaris P2K3 nggak bisa, walaupun di sertifikatnya tertulis ahli K3 umum. Nggak sah, karena yang sertifikat ahli K3 umum hanya dari Kemenaker, SKP dan lisensi dari Kemenaker. Sertifikat-sertifikat yang dikeluarkan oleh lembaga pelatihan ataupun PJK3 itu hanya pelengkap saja, ya, pelengkap saja untuk melamar kerja atau hanya awareness saja seperti itu, walaupun tertulisnya ahli K3 umum. Oke, itu adalah pertanyaan-pertanyaan yang sudah Kak Cideni coba jawab. Nah, bagi teman-teman semua yang masih ada pertanyaan lagi, silakan tinggalkan pertanyaan tersebut di komen di bawah ini. Jangan lupa, misalkan video ini adalah video yang menarik, share ke temennya, ya. Dan jangan lupa juga di subscribe, di like, dan nyalakan loncengnya untuk mendapatkan video-video terbaru dari Kak Cideni. Salam K3.